Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsabila Fatihatur Rizki dengan NIM 20051334062. Saya mahasiswi semester 2 Gizi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan edukasi kepada adik-adik sekalian, yaitu terkait gizi seimbang remaja yang sehat dan berprestasi. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu ya, apa itu remaja dan apa itu gizi seimbang. Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak-anak menuju usia dewasa, di mana terdapat perkembangan aspek fisik, psikologis, perilaku, maupun kebutuhan zat gizi yang semakin meningkat. Nah, sedangkan gizi seimbang merupakan asupan sehari-hari yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Pada kenyataannya, di masyarakat, pemenuhan kebutuhan zat gizi yang seimbang pada remaja belum tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan karena konsumsi asupan makanan yang kurang tepat dan gaya hidup yang tidak sehat. Dalam hal pemilihan makanan, remaja cenderung memilih makanan berdasarkan tren yang sedang booming atau kegemarannya saja. Mereka cenderung kurang memperhatikan pengetahuan gizi yang tepat. Nah, sebenarnya apabila kita mengonsumsi makanan tidak dengan gizi seimbang, maka dapat menyebabkan malnutrisi atau gizi yang salah. Nah, gizi salah tersebut dapat menyebabkan dua masalah gizi, yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Sebenarnya, saat kita mengonsumsi makanan dengan seimbang, itu tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan saja, tetapi juga dapat menunjang kemampuan belajar dan kecerdasan seseorang. Jadi, apabila seorang remaja itu mengonsumsi makanan dengan seimbang, maka dapat mengoptimalkan perkembangan atau pertumbuhan otaknya. Dan itu dapat menyebabkan stimulasi belajar. Dan apabila stimulasi belajar itu meningkat dengan baik, maka ini dapat menunjang kemampuan kognitif remaja, sehingga remaja tersebut dapat meraih prestasi yang lebih baik. Sebelumnya, perlu diketahui ya adik-adik, bahwa asupan gizi seimbang itu tidak hanya dilihat dari kalori dan zat gizinya saja, tetapi juga dilihat dari variasi makanannya yang dikonsumsi. Nah, ada dua hal yang perlu kita ketahui untuk melengkapi asupan zat gizi yang seimbang. Yang pertama adalah perilaku gizi seimbang, dan yang kedua adalah konsumsi makanan sesuai dengan anjuran isi piringku. Yang pertama adalah berperilaku seimbang, yaitu adik-adik bisa melakukan 10 pedoman gizi seimbang. Seperti ini. Yang pertama yaitu membiasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua yaitu membatasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Yang keempat yaitu membiasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima yaitu kita harus mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir. Yang keenam yaitu kita dianjurkan untuk membiasakan sarapan pagi, karena ini penting ya. Kemudian yang ketujuh yaitu membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kemudian yaitu banyak makan buah dan sayur. Kemudian yaitu kita juga dianjurkan untuk membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi sebelum kita
membuka kemasan, kita dianjurkan untuk membaca label pangan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan yang ada di kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah konsumsi makanan sesuai dengan panduan isi piringku. Nah, bisa dilihat dalam satu piring ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Nah, 2/3 dari sisi kanan diisi oleh makanan pokok, yaitu karbohidrat, sumber karbohidrat sebagai sumber tenaga, yaitu untuk melakukan aktivitas. Contohnya kita bisa makan nasi, gandum, jagung, kentang, mie, dan lain-lain. Kemudian 1/3-nya diisi dengan lauk pauk. Nah, lauk pauk ini sebagai sumber protein, bisa didapat dari sumber hewani maupun sumber nabati. Kemudian dari sisi kiri, yaitu 2/3-nya diisi dengan sayur-sayuran, yaitu sebagai asupan serat, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Kemudian 1/3-nya diisi oleh buah-buahan, yaitu untuk melengkapi vitamin, mineral, dan serat. Seperti itu. Nah, jadi sebagai remaja adik-adik, mengonsumsi makanan itu harus seimbang ya. Tidak boleh ada ketidakseimbangan antar zat gizi yang dikonsumsi. Karena asupan zat gizi seimbang itu tidak hanya untuk menunjang kesehatan saja, tetapi ia dapat menunjang kemampuan belajar dan kecerdasan untuk meningkatkan prestasi adik-adik.